Saya nggak mau kerja, saya mau berhenti aja. Sabar. Kerja yang baik ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bos. Wajah kalian berdua kenapa? Oh, muka saya semalam saya di kamar mandi, pleset jatuh. Kalau saya, Bos, kemarin waktu saya bersih-bersih saya nggak sengaja kepetok pintu, Bos. Ya. Jatuh, nabrak pintu. Jatuh nabrak pintu kok bisa sampai begini? Oh, sepertinya kayak dipukul orang ya, ditempelin orang ya. Kalian jangan takut ya. Ayo ngomong. Ada apa sebenarnya? Ayo cerita. Jadi sebenarnya gini, Bos. Ada manajer baru yang kerja di perusahaan kita. Namanya manajer Cici, Bos. Dia itu sangat sombong, Bos, dan sering banget mencaci maki kita, karyawan kebersihan dan juga satpam. Dia itu suka Suka apa? Ayo ngomong. Iya, Bos. Tidak segan-segan dia mukul satpam di sini. Dia menampar saya. Dia mengatakan saya anjing penjaga pintu busuk. Dan dia memecat 7 satpam di sini. Emangnya ada kejadian seperti ini ya? Ya udah kalian berdua pergi panggil manajer Cici itu menghadap ke kantor saya sekarang juga. Ini jam 9, Bos, belum datang. Biasanya datang jam 12 waktu makan. Iya, bener, Bos. Keterlaluan banget ya dia ya. Oh ya, saya mau tanya, manajer Cici itu siapa yang merekrut dia masuk ke perusahaan kita ini? Manajer kejam itu namanya manajer Wira, Bos. Iya bener, Bos, manajer Wira. Dia itu suaminya sendiri, Bos. Saya sudah tahu sekarang. Oke Pak Gomblo, siapkan satu baju security, bawa ke kantor saya. Saya hari ini, saya sendiri yang akan membereskan dia. Siap, Bos. Aduh sayang, nanti kalau sampai ketahuan suamiku bisa gawat loh. Bentar, tanda pengenal kamu mana? Hello, I'm sorry. Kamu nggak tahu ya, aku ini siapa? Masih harus pakai tanda pengenal. Dengan wajah cantikku ini, kamu sudah bisa tahu kan? Aku ini bukan orang sembarangan di sini. Masih perlu pakai tanda pengenal. Hah? Tunggu sebentar. Peraturan perusahaan memakai tanda pengenal itu, ini adalah kewajiban setiap karyawan di perusahaan ini. Saya minta kamu mentaati peraturan perusahaan. Wah, peraturan perusahaan ya. Kamu pegawai baru di sini ya. Masih polos. Aku ingatkan kamu ya. Aku adalah manajer Cici. Kamu harus ingat, aku adalah manajer marketing di perusahaan ini. Kamu ingat itu ya? Stop! Kamu mau ngapain sih? Sebagai manajer perusahaan ini, seharusnya kamu mengerti peraturan perusahaan. Hari ini kamu tidak memakai tanda pengenal. Saya tidak akan membiarkan kamu naik ke atas. Dasar satpam busuk, anjing penjaga pintu. Kamu masih nggak kenal siapa saya ya? Hari ini aku akan membuat kamu dipecat dari sini. Ternyata kamu begitu sombong ya. Bukan hanya sombong, kamu marahin saya. Bahkan kamu memukul saya. Kenapa memangnya kalau aku pukul kamu? Kamu itu cuma satpam busuk, anjing penjaga pintu. Kamu masih mau mengeluarkan saya dari perusahaan ini? Saya kasih tahu kamu ya, di perusahaan ini yang berkuasa adalah bos perusahaan ini. Wah, kamu satpam busuk, berani-beraninya kamu membawa nama bos untuk mengancam aku ya. Wah, aku takut sekali. Aku kasih tahu kamu ya, aku nggak takut dengan bos di sini. Lagian bos juga nggak ada di sini kan. Aku adalah manajer Cici, manajer yang paling berkuasa di sini. Kamu tahu nggak siapa suamiku? Hah? Ya Tuhan, kamu masih nggak percaya ya? Lihat mukamu itu, pengen sekali aku tampar. Lihat saja ya, aku akan menelpon suamiku biar kamu dipecat dari sini. Halo sayang, di bawah ada anjing penjaga pintu. Dia bukan hanya menggigit, tapi dia juga memarahiku. Iya, serta dia memukul aku. Kamu turun dong, tolong bantuin aku ya. Aku sudah telepon suamiku. Hari ini kamu akan dipecat. Gimana? Takut kan kamu? Wah, hebat sekali ya. Kamu berani nggak kasih tahu saya siapa nama suami kamu? Satpam busuk, kamu masih mau tahu suamiku siapa? Aku kasih tahu kamu ya. Tapi kamu jangan getar dan kencing di celana. Pasang telinga dan matamu lebar-lebar. Suamiku adalah GM yang paling berkuasa di perusahaan ini. GM Wira Adi Utama.
Gimana? Kamu takut kan? Manajer Cici, bukannya saya mau menasihatin kamu ya. Kamu harus ingat ya, di atas gunung itu masih ada gunung. Di atas langit masih ada langit. Wah, dasar satpam busuk. Ternyata kamu pandai juga berpuisi ya. Jangan kamu kira dengan kamu mematuhi peraturan perusahaan ini, kamu merasa hebat, sombong. Kamu jangan mimpi ya. Hari ini kamu bertemu denganku, itu pertanda kamu bernasib buruk. Kamu! Direktur King, maaf mengganggu waktunya sebentar. Direktur utama. Kenapa Sandra? Ini kita kedatangan produk terbaru, speaker Bluetooth dari Olek. Baiklah Sekretaris Sandra, ini adalah portable Bluetooth speaker dari Olek yang sudah FM radio. Baterainya sudah 1800 mAh. Ngecas 3 jam bisa pakai 5-6 jam. Dan Bluetoothnya sudah 5.4. Suaranya sangat bagus sekali, terutama bassnya juga sangat bagus. Cocok banget ditaruh di dalam ruangan ataupun dibawa aktivitas keluar. Mau dijual harga berapa ya di Live King Kevin? Oke, harga normal dari Bluetooth speaker Olek ini adalah 700 ribuan. Tetapi hanya di live TikTok King Kevin akan ambilkan menjadi 100 ribuan aja. Buat sahabat King Kevin semua, buruan kalian join live TikTok King Kevin atau kamu bisa check out di keranjang kuning di video ini. Sekretaris Sandra, kamu segera aturkan live TikTok saya sekarang juga. Hari ini juga. Baik, Direktur King. Saya akan mengatur jadwal live Anda. Saya mau lihat ya, manusia rendahan mana yang berani mencaci maki dan menghina istriku tercinta ini. Dia! Manajer Wira, apa kabar? Direktur King, kenapa Anda berpakaian security seperti ini? Kamu lebih baik tanya istri kesayanganmu ini. Istriku, sebenarnya ini ada apa? Ini cuman salah paham saja. Koko King, aku minta maaf ya. Aku nggak enak banget hari ini sama kamu. Aku memang pantas dipukul. Maafkan aku ya, Koko King. Mana sikap angkuh dan sombong kamu tadi itu? Kemana hilangnya? Istriku, tadi kamu ngapain sih? Kenapa Direktur King jadi marah besar kayak gini? Aduh suamiku, aku nggak tahu kalau dia itu direkturmu. Aku tadi marah-marahin dia. Udah. Manajer Wira, biar saya yang kasih tahu kamu aja. Istri kesayanganmu ini ketika saya tidak ada di kantor, dia berbuat semena-mena. Seakan-akan dia itu dewa di perusahaan ini. Kerja, dia tidak pernah mau memakai tanda pengenal. Dia berbuat semena-mena di perusahaan ini. Minggu ini, dia sudah memecat 5 satpam dan 7 cleaning service. Makanya hari ini saya sengaja memakai baju security ini untuk menguji istri kamu. Ternyata kelakuannya benar-benar sombong, angkuh, dan suka merendahkan karyawan di sini. Istriku, aku susah payah masukin kamu ke dalam perusahaan. Kamu gak kasih hal baik ke aku gak apa-apa, tapi kamu malah bikin muka saya malu. Udah berulang kali aku kasih tahu kamu kalau ini tuh perusahaan. Kamu harusnya pakai tanda pengenal. Apa susahnya sih cuman pakai tanda pengenal aja? Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu nggak bisa menjalankan tugas ini dengan baik, mending kamu di rumah aja deh, jaga anak kita. Sekarang masalah ini kita anggap selesai aja ya. Kamu minta maaf sama Direktur King, lain kali kamu jangan kayak gitu lagi. Direktur King, kami minta maaf. Sudahlah, kalian tidak perlu berakting lagi depan saya. Aku kasih tahu kalian ya, pekerjaan itu tidak ada yang hina atau mulia. Tetapi yang membedakan manusia itu adalah karakter. Buat apa? Kamu menghina, merendahkan, memarahi security dan cleaning service di perusahaan ini. Bukannya kamu juga seorang manajer aja kan? Aku kasih tahu kamu ya, kalau di perusahaan ini tidak ada security, siapa yang akan menjaga keamanan perusahaan ini? Karakter kamu yang sombong dan angkuh, suka merendahkan orang lain, kamu tidak cocok bekerja di perusahaan ini. Kamu sudah dipecat! Hah? Direktur King, Anda jangan pecat saya. Saya mohon ya, jangan pecat saya. Direktur King, maafin aja lah istriku. Ini kan cuma masalah tanda pengenal. Nanti saya akan cetak 365 tanda pengenal supaya dia bisa pakai yang baru setiap hari. Ini kan cuma masalah kecil aja, Direktur King. Jangan dibesar-besarkan lah ya. Jangan dibesarin-besarin ya. Masalah kecil kamu bilang? Saya belum buat perhitungan dengan kamu ya. Kamu memakai kekuasaan kamu, merekrut istri kesayanganmu sendiri masuk ke perusahaan ini tanpa interview yang jelas. Kamu berdua besok nggak usah bekerja di sini lagi. Pergi! Sombong sekali ya kamu, Direktur King.
Kamu pecat istri saya ya oke lah nggak apa-apa. Tapi kamu pecat saya. Untuk apa? Kamu nggak inget ya? Saya ini adalah manajer terbaik di perusahaan ini. Omset perusahaan ini naik ya karena saya. Sekarang kamu baru tahu menyesal ya. Sekarang kamu baru merasa takut ya. Sekarang juga kamu pergi ke HRD, ambil gajimu, keluar dari sini. Direktur King, demi masalah kecil seperti ini, kamu memecat kami berdua. Maksudmu apa? Aku kasih tahu kamu ya. Kalau kamu berbuat begini, nggak ada yang dukung kamu. Ada yang mendukung saya atau tidak, itu bukan urusan kamu. Aku kasih tahu kalian ya, keadilan itu ada di hati manusia.